Sempat ditertawakan saat mengungkapkan keinginan menjadi seorang jenderal, Subagio Hadisiswoyo membuktikan dirinya menjadi satu-satunya kasat yang merasakan kepemimpinan 3 orang presiden sekaligus. Meski masa jabatannya saat itu hanya lebih dari setahun, perjalanan karirnya juga termasuk yang diperhitungkan. Lantas, seperti apa sebenarnya sosok yang satu ini? Mari kita simak bersama dalam polemik kali ini. Pengalaman tak menyenangkan yang dialami Subagio tersebut bermula saat dirinya mengungkapkan keinginan menjadi seorang jenderal di hadapan kawan prajuritnya di Kopassus. Saat itu dirinya masih berpangkat letnan kolonel, tapi bukannya merasa sedih, dirinya menganggap hal tersebut sebagai peluru untuk membuatnya semakin melesat. Dan di perjalanannya Subagio sampai di pangkat jenderal bintang 4, lalu dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Dirinya bahkan menjabat di 3 era kepemimpinan presiden sekaligus, mulai dari dilantiknya sebagai kasat di era Presiden Soeharto pada Februari 1998. Setelah Orde Baru jatuh, Presiden B.J. Habibie maju jadi presiden dan menjabat selama setahun hingga Oktober 1999. Lalu setelah itu, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden keempat RI. Meski begitu, menjadi kasat di masa itu tidak mudah bagi Subagio. Selain tantangan perubahan era kepemimpinan dalam waktu yang dekat, dirinya harus diperhadapkan dengan situasi krisis moneter yang melanda negeri ini saat itu. Hal ini jelas membuat masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah, tapi berkat tangan dingin Subagio, semuanya bisa teratasi dengan baik. Melihat kecerdasan Subagio tersebut, Soeharto menawarkan jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib. Namun dirinya menolak tawaran tersebut lantaran menganggap hal tersebut sebagai sinyal kalau negeri ini tidak aman dan tertib. Itu dari segi pengalaman uniknya jadi kasat. Lalu bagaimana dengan kisah hidupnya di awal sebelum menjadi kasat? Purnawirawan TNI yang satu ini menghabiskan masa mudanya di sebuah desa kecil bernama Piyungan. Merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara, pasangan Yakub Hadisiswoyo dan Sukiyah. Terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, membuat Subagio pantang arang berjuang untuk keluarga. Dari sebuah gubuk berinding anyaman bambu, Subagio menatah mimpi-mimpinya. Sampai-sampai Subagio muda harus banting tulang bersama sang kakak untuk membantu perekonomian keluarga. Pria kelahiran 12 Juni 1904 ini memilih masuk Akabri Magelang setelah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA Negeri 1 Bob Kri, Yogyakarta. Sekolah ini dulunya dipakai untuk sekolah militer sampai akhirnya Akmil pindah ke Magelang. Dari sanalah Subagio melihat Taruna Akademi Angkatan Udara atau AAU dan semakin menguatkan tekadnya untuk mendaftar meski di tengah keterbatasan. Berkat istiqorah dirinya berhasil lulus Akmil dan AAU. Lalu memilih masuk Akmil dan menjadi prajurit seperti keinginannya. Setelah lulus dari Akmil di usia 24 tahun, Subagio memulai karirnya sebagai seorang prajurit. Berbekal pangkat Letnan II, Subagio menitih karirnya satu persatu. Mulai dari Danton Taruna di tahun 1970, lalu Danton 1 Kompi 2 Grup 2 Kopasanda dan menjabat hingga 1975. Selanjutnya masuk Grup 4 Kopasada, lalu dan Karsayuda 2 Grup 4 Kopasada di tahun 1981, lalu dan Denpur 13 Grup 1 Kopasanda hingga tahun 1983. Selanjutnya menjabat Wadan Grup 2 Kopasanda dari 1983 hingga 1986, lalu Dasat Pam Paswal Pres dari tahun 1988 hingga 1993. Juga dan Grup A Paspampres hingga tahun 1993. Di tahun 1994 dirinya menjabat Pabanda 2 Bais Abri, lalu Kadis Pamsanat di tahun 1994. Kemudian Subagio naik jabatan sebagai Danjen Kopassus dan menjabat hingga tahun 1995, menggantikan Maijen TNI Agung Gumelar. Dirinya kemudian dipromosikan sebagai Pangdam 4 di Ponegoro dan menjabat selama 2 tahun. Kemudian menduduki posisi strategis sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat hingga tahun 1998. Setahun kemudian menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat menggantikan Jenderal Wiranto. Selain itu, setelah purna tugas butuh waktu lama untuk Subagio beralih ke dunia politik. Barulah di tahun 2015 silam, dirinya dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang saat itu diketuai Sri Adiningsih.
Saat menjabat sebagai Kasat, Subagio tak hanya diperhadapkan dengan problem-problem besar. Dirinya juga punya prestasi membanggakan meski tidak menjabat dalam waktu lama. Selain membantu menyelesaikan konflik pasca krisis moneter, dirinya juga menyelaraskan program pendidikan militer hingga melakukan mutasi terhadap perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sama seperti perwira TNI lainnya, punya karir bagus, sejalan dengan berbagai penghargaan yang juga disematkan. Selama karirnya, Subagio mengantongi penghargaan berupa Satya Lancana Wirakarya di tahun 1996. Lalu di tahun yang sama, dirinya meraih penghargaan berupa Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan di tahun 1999, Pingat Jasa Gemilang Tentera atau PJG dari Singapura. Dirinya juga mendapatkan penghargaan berupa Satya Lancana GOM ke-8 di tahun 1973, Satya Lancana Seroja di tahun 1976, Satya Lancana Seroja atau Ulangan 2 di tahun 1980. Selanjutnya, Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun, dan Bintang Yuda Dharma Nararia di tahun 1996. 3 tahun kemudian Subagio kembali meraih penghargaan Bintang Bayangkara Utama dan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama. Lalu Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Sakti, hingga Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Selain itu dirinya juga dianugerahi brevet dan penghargaan lainnya, mulai dari brevet kehormatan Intai Amfibi di tahun 1994. Lalu brevet kehormatan Hiu Kencana dan Kapal Selam di tahun 1998 dan Adi Manggalia Krida hingga penghargaan Wing Penerbang Kehormatan. Memasuki usia senja, tidak bisa dinafikan jika kesehatan juga ikut menurun. Seperti yang dialami Jenderal Subagio di awal tahun 2023 lalu, saat dirinya dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Menhan Prabowo turut hadir memberikan semangat kepada mantan komandannya tersebut. Kedekatan kedua perwira Kopassus ini sebenarnya sudah terjalin saat usia muda dan sama-sama meniti karir di Kopassus. Saat itu Subagio komandan dan Prabowo ditarik sebagai wakilnya. Jadi tak heran kalau keduanya begitu akrab. Tak hanya di rumah sakit, Subagio juga dijenguk Prabowo di rumahnya, sampai-sampai didoakan jadi presiden 2024 mendatang. Meski belum jelas sakit apa yang diderita mantan Danjen Kopassus ini, kita doakan saja kesehatannya terus membaik. Begitu juga dengan hubungan keduanya terus baik.